Dari granny square, motif bunga yang timbul seperti ini bisa menjadi tas yang secantik ini. Mau tahu cara buatnya? Tonton tutorialnya sampai habis ya. Berikut ini adalah alat dan bahan yang dibutuhkan untuk membuat tasnya. Pertama, kita akan membuat granny square dengan motif seperti ini. Kita kerjakan round yang pertama menggunakan benang warna kuning. Kita awali dengan magic ring terlebih dahulu. Lalu kita isi magic ring ini dengan 8 SC. Kalau sudah, kita bisa buat slip stitch di stitch yang pertama. Kita tarik ekor benangnya supaya lingkaran di bagian tengah menutup. Seperti ini. Sekarang kita sudah bisa potong dan rapikan sisa benangnya. Round yang pertama sudah selesai. Hasil jadinya seperti ini. Sekarang kita kerjakan bagian kelopak bunganya. Round kedua dan round yang ketiga menggunakan benang yang warna putih natural. Kita awali dengan simpul. Lalu kita buat standing DC. Kita masuk di salah satu lubang rantainya, lubang SC-nya. Lalu kita tambahkan 4 DC lagi di lubang yang sama. Selesai membuat 5 DC seperti ini, kita lepas hakpen. Kita masuk di DC yang pertama dari depan. Kita ambil benangnya, selip. Nah, ini menjadi satu tusuk popcorn. Lalu kita buat 2 rantai. Kita ulangi pola ini 8 kali. Setelah pengulangan 8 kali, hasilnya seperti ini. Nah, kita akan buat slip stitch di popcorn yang pertama kita buat tadi. Oke, round yang kedua sudah selesai, hasil jadinya seperti ini. Kita langsung lanjut mengerjakan round yang ketiga. Kita buat slip stitch dulu menuju ruang 2 rantai. Kita buat 3 rantai sebagai pengganti 1 DC. Kita tambahkan 4 DC lagi. Lima DC ini kita jadikan tusuk popcorn. Lalu buat 2 rantai. Lagi masih di ruang yang sama, popcorn stitch tambah 2 rantai.
Kita ulangi pola yang sama seperti ini sebanyak 8 kali ya. Kita kerjakan di masing-masing ruang 2 rantai. Round yang ketiga sudah selesai, hasil jadinya seperti ini. Yang tadinya di round kedua jumlah popcorn stitch-nya ada 8, di round ketiga jadi ada 16. Sekarang kita sudah bisa potong dan rapikan sisa benangnya. Selanjutnya kita akan mengerjakan round keempat dan round yang kelima menggunakan benang yang warna hijau army. Kita akan mulai dari salah satu ruang 2 rantai yang lurusnya kelopak di round kedua. Di sini kita buat dulu satu standing DC. Ini adalah stitch pertama. Kita tambahkan 2 DC lagi. Kita sudah punya 3 DC. Kita menuju ke ruang 2 rantai berikutnya. Kita buat 2 HDC. 1 2. Kita lakukan lagi di ruang 2 rantai berikutnya. Buat 2 HDC nya sebanyak 3 kali seperti ini. Lalu di ruang 2 rantai berikutnya kita buat pola bagian sudut, yaitu 3 DC. Dua rantai dan 3 DC. Oke, kita ulangi pola ini sebanyak 4 kali. Selesai pengulangan pola sebanyak 4 kali, hasilnya seperti ini. 2 rantai yang terakhir kita lepas. Kita ganti dengan 1 HDC di stitch pertama. Oke, round yang ketiga sudah selesai. Oke, round yang keempat sudah selesai. Lanjut, kita kerjakan round yang kelima. Kita buat 3 rantai sebagai pengganti 1 DC. Ini adalah stitch pertama. Tambahkan 2 DC lagi. Untuk bagian sisi, kita isi masing-masing lubang dengan 1 DC. Selesai membuat 12 DC, kita bertemu dengan ruang 2 rantai bagian sudut lagi. Kita buat 3 DC, 2 rantai, dan 3 DC. Hasilnya seperti ini. Kita ulangi polanya sebanyak 4 kali. Sudah sampai di bagian akhir, kita bisa slip stitch di stitch yang pertama. Lalu potong dan rapikan sisa benangnya.
Round yang kelima sudah selesai. Hasil akhirnya seperti ini untuk granny square-nya. Ukurannya 9 kali 9 cm. Selanjutnya kita buat granny square yang sama seperti ini sebanyak 10 buah. Oke, saya sudah membuat 10 buah granny square dengan pola yang sama. Selanjutnya kita lakukan proses blocking. Setelah di blocking, hasilnya akan lebih kotak sempurna seperti ini. Selanjutnya kita masuk ke proses penataan. Kita tata granny square-nya dengan urutan 2, 3, 2, 1, 2. Untuk lebih jelasnya, sahabat rajut bisa lihat foto berikut. Selanjutnya kita masuk di proses penggabungan. Menggunakan benang yang warna kuning, kita akan gabungkan semua granny square-nya dengan teknik flat slip stitch. Caranya sebagai berikut. Kita ambil dulu 2 buah granny yang akan kita gabungkan sisi ini. Buat simpul, kita menuju bagian sudut. Kita masuk di rantai yang pertama, yang di sini. Masuk di satu serat benang saja. Ambil granny yang kanan. Kita juga masuk di serat rantai. Baru kita ambil benang yang warna kuning. Sekarang kita masuk di satu serat DC yang pertama, granny square kiri, lalu masuk di satu serat DC yang pertama, granny yang kanan. Seperti ini posisinya. Ambil benang warna kuning, kita slip stitch di semua serat. Masuk satu serat kiri, masuk satu serat kanan, ambil benang, slip stitch di semua serat. Kita ulangi caranya. Masuk serat kiri, lalu masuk serat kanan, ambil benang, slip. Nah, kurang lebih nanti hasilnya seperti ini. Kita lanjutkan dulu. Nah, hasilnya seperti ini ya, sahabat rajut. Di sini saya sudah selesai menggabungkan semua stitch DC-nya. Lalu terakhir di sini kita menggabungkan stitch yang rantai. Di bagian sudut, masuk di satu rantai kiri dan satu rantai kanan. Selip. Sampai di sini 2 granny sudah selesai digabungkan. Lanjut kita ambil granny ketiga dan granny keempat. Sebelum menuju granny berikutnya, di sini kita buat dulu satu rantai. Baru kita lakukan cara penggabungan yang sama seperti ini. Sampai di sini 4 granny sudah selesai digabungkan. Nah, kalau di bagian atas ini masih ada granny yang mau digabungkan, kita lanjut terus. Tapi kalau sudah berakhir, di sini kita kunci dengan satu rantai, lalu kita bisa potong benangnya. Selanjutnya kita gabungkan sisi ini. Nah, hasil jadi penggabungannya terlihat seperti ini ya, membentuk tusuk hias seperti
bentuk rantai. Kita akan lanjutkan terus penggabungannya hingga ke 10 granny selesai digabungkan semua. Selesai menggabungkan ke 10 granny square-nya sesuai penataan, hasilnya seperti ini. Langkah selanjutnya kita lipat tepat di garis ini. Nah, ini jadi puncak bertemu dengan bagian puncak. Untuk bagian sisi ini kita lipat. Selanjutnya kita gabungkan sisi yang belum. 1, 2, 1, 2. Seperti ini bentuk tasnya setelah semua granny digabungkan. Selanjutnya, buat list bagian atas mulai dari samping. Gunakan benang warna hijau. Kita awali dengan membuat 3 SC decrease, 1 SC di masing-masing sudut granny, jadikan 1. Selanjutnya, di bagian sisi kita buat 1 SC di masing-masing lubang. Selesai membuat 18 SC, bertemu dengan bagian sudut puncak, kita buat 3 SC. Lanjut, buat 1 SC di masing-masing lubang DC. Selesai membuat 18 SC, bertemu dengan bagian sudut turun lagi. Kita buat 3 SC decrease. Kita lanjut mengerjakan list dengan pola yang sama, 18 SC di bagian sisi, 3 SC di bagian sudut puncak, 3 SC decrease di bagian sudut turun. Selesai satu putaran, slip stitch di stitch yang pertama, potong dan rapikan sisa benang. Bagian list atasnya sudah selesai. Selanjutnya, supaya di bagian granny yang atas ini juga ada motif hiasnya, kita buat decoration slip stitch menggunakan benang yang warna kuning. Pertama, kita masuk di sini di lubang DC yang sudah diisi SC. Kita buat slip stitch. Di bagian puncak kita buat dua rantai. Lanjut membuat slip stitch. Hasilnya seperti ini. Lanjut di bagian sudut turun, 1 slip stitch di masing-masing sudut. Lanjut slip stitch di masing-masing lubang DC. Selesai satu putaran, sudah bertemu dengan awal kita membuat slip stitch. Kita potong benangnya. Lalu ini kita tarik. Kita buat serat rantai baru supaya ini nyambung garisnya.
Selesai membuat decoration slip stitch di bagian atas, hasilnya seperti ini. Langkah selanjutnya kita akan membuat bagian handle. Untuk handle-nya saya buat dengan teknik Romanian cord dengan panjang 25 cm. Sahabat rajut bisa cek video tutorialnya di link yang ini. Kita pasangkan handle-nya. Kita masuk di lubang yang ada di puncak ini. Pastikan posisinya tidak melintir ya. Lalu kita bisa jahit ujung handle-nya. Oke, handle-nya sudah selesai dipasang, tasnya sudah jadi. Sahabat rajut tinggal melengkapi dengan furing maupun back charm. Demikian tadi tutorial dari kami, semoga mudah diikuti dan bermanfaat ya. Sampai bertemu lagi di video tutorial berikutnya. See you, bye!